examination from lab validation, from instruction, the smash of art, Mohon informasi apakah Pak Widiatmoko sudah bergabung? Sampun, Mas. Pak Widiatmoko, nggih, matur nuwun. Prof Yunus. Siap, Mas. Sudah siap, nggih. Mohon maaf dari ruangan Pak Rektor. Siap. Oke. Berarti semua perangkat acara sudah siap. Kami persilahkan untuk khidmat. Mbak Ana selaku MC kami minta untuk mengambil alih. Silahkan. Sudah oke, Om. Sudah ready di ruangan Pak Rektor. Siap. Baik, mohon tunggu 1 menit, Bapak, Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, upacara akan segera dimulai. Pelantikan dan kuliah perdana dari mahasiswa baru pasca sarjana Universitas 11 Maret, periode 1, gelombang 2 tahun akademik 2020-2021, Senin 28 September 2020 dimulai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Laporan Ketua SPMB Profesor Dr. Insinyur Afat Yunus MS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas 11 Maret Profesor Jamal Wiwoho,
Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para anggota Senat, yang terhormat para Wakil Rektor, kami laporkan penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana periode 1 gelombang 2 tahun 2020. Pada hari ini, Senin tanggal 28 September 2020, Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 11 Maret tahun 2020 melaporkan pada penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana periode 1 gelombang 2 sebagai berikut. Seleksi penerimaan mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret untuk periode 1 tahun 2020 dilaksanakan dalam 2 gelombang dan melalui 3 jalur, yaitu 1 jalur seleksi masuk program magister reguler, 2 seleksi masuk program magister untuk alumni berprestasi, 3 seleksi masuk program doktor reguler. Data jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, dan jumlah yang melakukan registrasi pada penerimaan mahasiswa baru Pasca Sarjana periode 1 untuk tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut. Program magister periode 1 gelombang 1, jalur reguler jumlah pendaftar 900, jumlah mahasiswa baru yang diterima 465. Jalur alumni berprestasi jumlah pendaftar 163, jumlah yang diterima 115. Periode 1 gelombang 2, jumlah masuk reguler, jalur reguler 163, jumlah yang diterima 120. Jalur alumni berprestasi, jumlah pendaftar 50, jumlah yang diterima 46. Sehingga total mahasiswa baru yang diterima pada periode 1 untuk program magister adalah 736. Untuk program doktor, periode penerimaan gelombang 1, jumlah pendaftar 308, jumlah yang diterima 160. Pada gelombang 2, jumlah pendaftar 67, jumlah calon mahasiswa yang diterima 47. Sehingga total mahasiswa baru yang diterima pada periode 1 untuk program doktor adalah 207. Program magister dan doktor untuk calon mahasiswa internasional. Total mahasiswa internasional yang diterima untuk program magister dan doktor pada periode 1 ini adalah 19 mahasiswa yang berasal dari 8 negara, yaitu Madagaskar, Timor Leste, Sierra Leone, Turki, Malaysia, Thailand, India, dan Sudan. Perinciannya adalah 11 calon mahasiswa program magister dan 8 calon mahasiswa program doktor. Dari jumlah itu, 5 diantaranya diterima pada periode 1 gelombang 2. Para calon mahasiswa tersebut telah menjalani proses seleksi masuk perguruan tinggi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Panitia SBMB UNS menyerahkan para calon mahasiswa hasil proses penerimaan pada periode 1 gelombang 2 tahun akademik 2020 ini kepada Bapak Rektor Universitas 11 Maret dengan permohonan agar berkenan melantik mereka menjadi mahasiswa Universitas 11 Maret. Demikian laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas 11 Maret tentang pelantikan mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, periode 1 gelombang 2, tahun akademik 2020-2021 oleh Kepala Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama, Widiatmoko SH MM.
Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas 11 Maret tentang pelantikan mahasiswa baru pasca sarjana Universitas 11 Maret periode 1 gelombang 2 tahun akademik 2020-2021 oleh Kepala Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama Dian Moko SHM. Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 1. Keputusan Rektor Universitas 11 Maret tentang pelantikan mahasiswa baru pasca sarjana Universitas 11 Maret periode 1 gelombang 2 tahun akademik 2020-2021 oleh Kepala Biro Akademik. Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 1650 garing UN 27 garing HK garing 2020 tentang pelantikan mahasiswa baru pasca sarjana periode 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas 11 Maret menimbang A. bahwa calon mahasiswa baru hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMI pasca sarjana periode 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret tahun akademik 2020-2021 yang memenuhi persyaratan dan telah melaksanakan registrasi sesuai ketentuan perlu diresmikan dan dilantik sebagai mahasiswa Universitas 11 Maret tahun akademik 2020-2021. B. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf A di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 daftar nama calon mahasiswa baru Universitas 11 Maret yang dinyatakan lolos seleksi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana periode 1 gelombang 2 sebagaimana terlampir telah memenuhi ketentuan sebagai calon mahasiswa Universitas 11 Maret. 2. Melantik calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud diktum pertama sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas 11 Maret tahun akademik 2020-2021. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta tanggal 28 September tahun 2020, Rektor Profesor Dr. Jamal Wiwoho, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Lampiran keputusan Rektor nomor 1650 garing UN 27 garing HK garing 2020 tanggal 28 September tahun 2020. Daftar nama calon mahasiswa baru pasca sarjana periode 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret tahun akademik 2020-2021. 1. Nama Nito Aristiawan, Program Studi S2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. 2 dan seterusnya. 237. Nama Suci Faniandari, Program Studi S3 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Rektor Profesor Dr. Jamal Wiwoho, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.
Pelantikan mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, periode 1 gelombang 2, tahun akademik 2020-2021 oleh Rektor, dilanjutkan pengalungan kartu mahasiswa secara mandiri oleh mahasiswa baru secara daring. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara sekalian, secara resmi saya lantik sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Universitas 11 Maret tahun akademik 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing kita. Amin. Selanjutnya, sebagai tanda pelantikan, saya minta mahasiswa baru untuk mengalungkan kartu mahasiswa secara mandiri. Penyerahan mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, periode 1 gelombang 2, tahun akademik 2020-2021 pada Direktur Pasca Sarjana oleh Rektor. Izin Pak Rektor masih simut. Dengan ini, secara resmi, saya serahkan mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret periode 1 gelombang 2 kepada Direktur Pasca Sarjana. Sambutan oleh Rektor, Profesor Dr. Jamal Wibowo, SH.M.Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas 11 Maret. Yang saya hormati para Wakil Rektor, Direktur, beserta Wakil Direktur, Ketua Prodi, di lingkungan Pasca Sarjana, para dekan, kepala biro akademik dan jajarannya, serta seluruh pimpinan pada SPMP Universitas 11 Maret, serta para mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas 11 Maret tahun akademik 2020-2021 yang saya banggakan. Sebagai pendahuluan dari sambutan saya, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri upacara pelantikan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, gelombang 1, periode 1, gelombang 2, tahun akademik 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia, perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademika UNS mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru program Pasca Sarjana tahun akademik 2020-2021 dan selamat datang serta bergabung menjadi bagian penting dari masyarakat akademik Universitas 11 Maret yang memiliki tradisi belajar, meneliti, dan melakukan pengabdian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Saya percaya di kampus ini saudara akan menggunakan kesempatan ini untuk bisa berkarya secara maksimal. Saya juga berharap kiranya saudara dapat segera menyesuaikan diri secara baik dengan suasana dan kehidupan akademik pada Universitas 11 Maret. Para mahasiswa baru program Pasca Sarjana yang saya banggakan, sebagian dari kalian pasti memiliki impian yang besar, hebat, dan luar biasa.
Akan tetapi di dalam diri kalian ada ketidakmampuan untuk mengetahui dari mana harus memulai untuk mencapai impian tersebut. Jika saat ini kalian masih ragu, saya akan tunjukkan sekarang jalan mana yang bisa membawa kalian mewujudkan impian tersebut, yaitu Universitas 11 Maret. Universitas ini memang dari sisi usia masih relatif muda, yaitu 44 tahun. Tapi dari sudut reputasi, universitas ini kaya akan prestasi, antara lain masuk klaster 1 pemeringkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kemendikbud tahun 2020 ini. Termasuk pengakuan lembaga peringkingan dunia Webometric dan Unirank yang menempatkan UNS masuk 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada bulan Juli tahun 2020. Ini sebagian bukti yang menunjukkan kalau saudara berada dalam sebuah wadah pembinaan yang tepat dan benar. Barangkali inilah jodoh kita. Kita ingin melahirkan pemimpin masa depan dari lorong-lorong intelektual kampus kita. Sedangkan kalian belajar di sini bertekad ingin menjadi manusia-manusia berkualitas dan insan-insan cendekia pembaharu peradaban di Indonesia. Para mahasiswa baru program Pascasarjana yang saya banggakan, sebuah moto yang mengatakan bahwa ilmu sebagai alat pengabdian rasanya sangat tepat disandang oleh sebuah kampus kita. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah sejauh mana kita mampu mengukuhkan ilmu untuk mengembalikan peradaban kampus sebagai sumber kehidupan yang penuh nilai dan harmoni kehidupan, dan tidak sekedar menjadi sumber inspirasi, akan tetapi bahkan menjadi sumber kekuatan perjuangan untuk sebuah peradaban yang bermartabat. Pendidikan jenjang magister dan doktor seharusnya mampu menghidupkan nalar intelektual saudara, sehingga meyakini ilmu pengetahuan itu akan membawa perubahan dan kemajuan peradaban. Ingat, tempat satu-satunya yang masih bisa diandalkan untuk mempertahankan aroma intelektual adalah kampus atau perguruan tinggi. Saya sangat menaruh harapan kepada saudara agar selama menempuh pendidikan jenjang magister dan doktor di UNS senantiasa memproduksi pemikiran-pemikiran kritis, inovatif, dan mengembangkan gagasan-gagasan alternatif sebagai implementasi dari tradisi kebebasan akademik di kampus kita ini. Budaya berpikir ilmiah dan kritis sejatinya adalah budaya masyarakat kampus, dan daya pikir kritis merupakan bentuk nalar yang sehat. Oleh karena itu, tradisi berpikir kritis harus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kesesatan berpikir dan sekaligus membawa pencerahan di negara kita. Masyarakat saat ini menunggu kehadiran saudara-saudara berdiri tegak mengenakan jas alma mater dan toga kemuliaan seraya menggerakkan kampus sebagai matahari kedua bagi pencerah dalam kegelapan. Para mahasiswa baru program Pascasarjana yang saya banggakan, mengakhiri pidato ini, izinkanlah saya mengajak saudara menjadi manusia dewasa dengan semangat dan berkeyakinan sebagai modal dasar keilmuan berpikir sebagai pilar utamanya. Universitas 11 Maret ini adalah kampus yang besar. Maka tugas kita untuk menjadi penting untuk membesarkannya agar menjadi salah satu armada tangguh dalam memimpin kemajuan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua. Menutup sambutan saya, akan saya bacakan 2 pantun untuk kalian. Madu asli
madu sumbawa. Madu sumbawa penambah vitalitas. Selamat datang mahasiswa baru pasca sarjana. Jadilah sosok yang adaptif dan berpikir cerdas. Solo terkenal dengan kota batik. Batik tulis mahal harganya. Hari ini saudara saya lantik untuk menjadi kader penggerak peradaban bangsa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Kunchoro Diharjo, MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor, Ketua Senat, segenap para pimpinan dan anggota Senat Universitas 11 Maret, serta para mahasiswa baru program Pascasarjana periode 1 gelombang 2 tahun ajaran 2020-2021 yang berbahagia. Marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka pelantikan mahasiswa baru program Pascasarjana periode 1 gelombang 2 tahun ajaran 2020-2021 secara daring. Doa akan kami hantarkan menurut tata cara ajaran agama Islam, dan bagi Bapak, Ibu, dan hadirin yang beragama lain, kami mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan penyayang, kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kasih dan sayang-Mu kepada kami. Berikanlah kemudahan, kelancaran, kesempurnaan, dan keberkahan atas niat dan hajat kami, Sivitas Akademika Universitas 11 Maret, khususnya hajat pelantikan mahasiswa baru program Pascasarjana periode 1 gelombang 2 tahun ajaran 2020-2021. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi kekuatan, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran untuk meneruskan cita-cita para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia, serta cita-cita para pendiri Universitas 11 Maret. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha mengetahui dan maha pemberi kebajikan, anugerahilah hidup kami dengan ilmu yang bermanfaat, sifat jujur dan bijaksana, rendah hati, dan integritas yang mengakar kuat, tumbuh menjulang tinggi untuk kemajuan Indonesia dan kemaslahatan umat manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para pendiri Universitas 11 Maret, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha kuasa, atas kuasa-Mu ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu
mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah dilaksanakan pelantikan dan kuliah perdana daring. Maksud kami pelantikan mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret periode 1 gelombang 2 tahun akademik 2020-2021 pada hari ini, Senin 28 September 2020. Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan, seluruh anggota Senat Universitas 11 Maret yang telah mengikuti acara pelantikan mahasiswa baru pada pagi hari ini melalui Zoom Cloud Meeting. Dan setelah ini kita akan mengikuti kuliah perdana mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret beliau Bapak Rektor. Namun sebelumnya akan kita dengarkan bersama-sama lagu Mars Universitas 11 Maret. Dan setelah ini kita akan mengikuti kuliah perdana mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret kami mengemuka subur dan suci. Universitas 11 Maret kami di bawah wajib Pancasila, di dalam kiprahnya Dharma merawatnya tempat semangat yang memecah demi keakuran dan keluhuran. Alma Mater 11 Maret, Alma Mater tercinta. Universitas 11 Maret kami tegakkan langkahmu. Universitas 11 Maret kami semoga berjaya selama-lamanya. Aku presentasi orang berapa ya? Baik, kami ucapkan selamat juga kepada seluruh mahasiswa sarjana yang telah dilantik menjadi bagian Sivitas Akademika Universitas 11 Maret. Pada seluruh anggota Senat, kami perkenankan jika akan mengikuti kegiatan lain, kami persilakan untuk meninggalkan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Namun jika berkenan, kami persilakan untuk mengikuti dana mahasiswa baru Pasca ini. Baik, untuk selanjutnya, mohon berkenan Bapak Rektor untuk menyampaikan kuliah perdana mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas 11 Maret periode 1 gelombang 2 tahun akademik 2020-2021. Kecak dong. Tekan. Saat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Rektor. Ya, pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat datang di kampus Universitas 11 Maret pada mahasiswa Pasca Sarjana, yakni mahasiswa magister dan program doktor yang beberapa saat yang lalu saudara dinyatakan lolos untuk ikut pendidikan di Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret seperti kita ketahui bersama adalah universitas yang
yang lahir di Kota Bengawan, yakni Kota Surakarta, pada tanggal 11 Maret 1976. Universitas 11 Maret juga dikatakan sebagai kampus hijau karena di tengah-tengah area kampus Universitas 11 Maret tumbuh pertumbuhan hijau yang ada di kiri kanan jalan di pekarangan Universitas 11 Maret. Kampus Universitas 11 Maret juga dikenal juga sebagai kampus benteng dan pelopor Pancasila karena tidak banyak kampus di universitas di Indonesia yang memiliki tempat atau sarana ibadah yang komplit untuk seluruh umat beragama di Indonesia. Misalnya saja ada masjid, ada gereja Katolik, gereja Kristen, ada pura, ada vihara, ada tempat ibadah yang lain. Kampus ini juga dinamakan sebagai kampus yang berreputasi internasional. Karena apa? Karena seperti saya katakan tadi, dalam report Webometric per Juli tahun 2020 ini, Universitas 11 Maret masuk 10 besar kampus di Indonesia dalam peringkingan Webometric. Next. UNS juga merupakan perguruan tinggi yang muda usia. Kalau dilihat dari sisi usia, misalnya saja baru tahun 76, Universitas 11 Maret itu lahir tepatnya pada tanggal 11 Maret 1976. Dengan deretan rektor yang ada selama ini, pertama adalah Brigjen GPH Haryo Mataram, kemudian Bapak Parmanto MA, kemudian Brigjen TNI Prakoso, kemudian Profesor Dr. Kunto Wibisono Siswo Miharjo, dilanjutkan dengan Profesor Dr. Andes Haris Mujiman PhD, setelah itu Profesor Dr. Muhammad Samsul Hadi, dan dilanjutkan lagi oleh Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS, dan terakhir saya sendiri. Universitas 11 Maret, kalau kita melihat gambar ini menunjukkan bahwa ini adalah area Universitas 11 Maret tahun 76. Ini dulu adalah area dari pemakaman di daerah Kendingan. Dan ini adalah di bawah ini gambar Universitas 11 Maret yang sekarang berdiri megah di tengah-tengah saudara. Universitas 11 Maret dinyatakan sebagai kampus pelopor dan benteng Pancasila. Karena apa? Karena keberagaman adalah kekuatan bagi kita semuanya. Inilah nilai-nilai dasar kehidupan kampus Universitas 11 Maret yang dicanangkan dan dideklarasikan oleh para pendiri. Kita melihat ini ada Masjid Nurul Huda, ini ada gereja kampus, ini ada pura, ada vihara, dan ada kelenteng. Tak banyak, sekali lagi saya sampaikan kepada para mahasiswa pasca sarjana yang di dalam satu area kampus ada tempat ibadah yang lengkap. Tepatnya ini ada di area sebelah FKIP dan di depan gedung Fakultas Hukum UNS.
kita melihat ini denah dari kampus Universitas 11 Maret. UNS juga memiliki Masjid Nurul Huda, Gereja Katolik dan Protestan, ada Pura Buana Agung Saraswati, juga mempunyai Vihara Budi Sasana, dan Kelenteng Konghucu Bio dalam satu kawasan. Kalau kita melihat visi dari Universitas 11 Maret adalah menjadi pusat pembangunan ilmu, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Sedangkan misi yang dilakukan oleh Universitas 11 Maret adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Kita melihat perkembangan universitas, khususnya di Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret yang lahir tahun 76 sebagai perguruan tinggi negeri yang sebelumnya adalah gabungan dari beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Kemudian pada awalnya perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi Satker, atau juga ada yang mengatakan sebagai perguruan tinggi PNBP. Kita melihat di Indonesia perguruan tinggi negeri itu ada 122 perguruan tinggi yang Satker atau PTN PNBP itu ada sekitar 70-an lebih sedikit, dan ada 33 perguruan tinggi BLU, dan ada 11 perguruan tinggi badan hukum. Dan insya Allah tidak lama lagi pada tahun ini, insya Allah Universitas 11 Maret menjadi universitas berbadan hukum. Kalau kita melihat, misalnya saja dari QS kita harapkan pada 2011 sampai 2015 itu berbintang 2, dan 2015 sampai 2019 berbintang 3. Kita melihat juga pada 2011 sampai 2015 adalah akselerasi reputasi internasional yang kita harapkan kita sudah memulai dengan tahapan-tahapan untuk menuju ke reputasi internasional. Dan kita harapkan sekali lagi, karena internasional itu kita bawa dengan pesawat besar yang namanya UNS PTN-BH. Kita harapkan tahun ini kita bisa mendapatkan legitimasi berupa peraturan pemerintah untuk Universitas 11 Maret menjadi PTN-BH. Saudara mahasiswa, kalau kita melihat prestasi-prestasi Universitas 11 Maret, misalnya saja secara institusi, UNS terakreditasi A. Dari 4.600 perguruan tinggi di Indonesia, sampai sekarang hanya sekitar 96 perguruan tinggi yang terakreditasi A secara institusi. Dari 96, sekitar 46 itu dari PTN atau perguruan tinggi negeri.
Kita juga mempunyai 11 prodi yang terakreditasi atau tersertifikasi internasional. Di AUR kita mempunyai ranking 500 sampai 600 dan pada QStar kita mendapatkan 3 bintang. Pada perguruan tinggi negeri, karena kalau kita melihat setiap tahun, Kemenristek Dikti tahun 2015 sampai 2019 mengelompokkan perguruan tinggi yang awalnya hanya perguruan tinggi negeri saja, dan sekarang dicampur antara perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta yang jumlahnya tadi sekitar 4.600 perguruan tinggi di Universitas 11 Maret masuk pada perguruan tinggi klaster 1 atau kelompok terbaik nomor 11 dari 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia. Kalau dulu perguruan tinggi ini dimasukkan negeri sendiri, swasta sendiri, tetapi mulai tahun 2019 dan 2020 ini negeri dan swasta dimasukkan menjadi satu klaster. Hanya ada 13 perguruan tinggi yang masuk pada klaster 1 tahun 2020 ini yang sudah diumumkan oleh Kemendikbud pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini. Saudara-saudara, pertanyaan saudara tentu hak-hak apa saja yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti studi di Universitas 11 Maret. Tentu kegiatan-kegiatan pendidikan menjadi sangat penting dan utama untuk kegiatan-kegiatan atau hak-hak kemahasiswaan. Kita lihat misalnya fasilitas-fasilitas yang kita punyai. Perpustakaan UNS 7 lantai, tepatnya ini di belakang auditorium Universitas 11 Maret. Saudara-saudara mahasiswa bisa menggunakan dan memanfaatkan perpustakaan ini untuk kepentingan-kepentingan pembelajaran, riset, pengabdian, dan sebagainya. Di samping itu, Universitas 11 Maret juga memiliki rumah sakit UNS. Ini tempatnya di Pabelan. Rumah sakit ini juga digunakan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, termasuk untuk pemeriksaan laboratorium COVID-19. Di samping itu, kita juga mempunyai gelanggang olahraga atau GOR. Ini di area Kentingan, ini juga di Kentingan. Kemudian kita juga mempunyai laboratorium dan pusat komputer, laboratorium lab pusat. Ini adalah laboratorium komputer. Kita tahu semuanya di era disrupsi dan di era pandemi COVID ini, komputer merupakan alat atau sarana yang bisa digunakan sebagai sarana untuk bisa melaksanakan pendidikan secara daring. Kita juga mempunyai UPT yang lain yang ada di Jalan Insinyur Sutami 36A ini. Saudara-saudara mahasiswa, apa saja manfaat atau layanan-layanan mahasiswa yang bisa dilakukan di Universitas 11 Maret? Yang pertama, kita bisa melaksanakan apa yang dinamakan sebagai Global Challenge, yaitu fasilitas
mahasiswa untuk bisa seminar dan belajar di luar negeri. Jadi itu biasa dinamakan sebagai student outbound. Namun demikian kita juga menerima mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri atau student inbound. Yang kedua, kalau kita melihat adanya UKM-UKM atau organisasi kemahasiswaan, baik itu di tingkat prodi, di tingkat fakultas, di tingkat universitas, dan semuanya diharapkan menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan layanan kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah adanya beasiswa-beasiswa di Universitas 11 Maret, misalnya saja adalah bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita harapkan dan kita laksanakan mahasiswa penerima bidik misi ini minimal 20%. Kemudian ada beasiswa dari Bank Indonesia dan dari perusahaan-perusahaan karena kegiatan-kegiatan corporate social responsibility. Di samping itu tentu fasilitas-fasilitas yang dilakukan bisa saja mengikuti kompetisi riset nasional misalnya saja. Kita dorong mahasiswa bisa ikut pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu nasional maupun internasional. Pertanyaan kita tentu apa saja kegiatan atau kewajiban-kewajiban mahasiswa di Universitas 11 Maret sesuai dengan peraturan Rektor Universitas 11 Maret nomor 828H27 KM 2007 tentang tata tertib kehidupan mahasiswa di Universitas 11 Maret, maka kita harapkan mahasiswa ini bisa belajar dengan disiplin, jujur dan tekun, serta siap berorganisasi, melakukan kompetisi, dan aktualisasi diri. Kita dorong semua mahasiswa bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Kita harapkan mahasiswa, baik magister, program doktor, bisa menyelesaikan studi di Universitas 11 Maret dengan waktu yang ditentukan. Berikutnya, kita harapkan seluruh mahasiswa itu untuk menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas 11 Maret. Mohon maaf kiranya saudara-saudara mahasiswa, baik magister maupun program doktor dan mahasiswa S1, untuk berhati-hati agar bisa menjaga nama baik Universitas 11 Maret. Hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting, karena sekarang ini mudah sekali orang berpendapat atau mahasiswa untuk menyampaikan di media-media sosial misalnya saja. Harap bisa diperhatikan betul hal-hal yang berkaitan dengan menulis pada media sosial agar tetap menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas 11 Maret. Terutama bagaimana kita harus mencegah penyebaran berita-berita yang tidak baik, khususnya di media sosial. Kita berharap bahwa para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 bisa menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan visi dan misi Universitas 11 Maret. Kita harapkan juga para mahasiswa berketuhanan yang mahasiswa yang Maha Esa, taat peraturan dan menghormati warga kampus di Universitas 11 Maret. Yang terakhir, mahasiswa kita harapkan untuk bisa bertingkah laku terhormat
dan mematuhi peraturan-peraturan di Universitas 11 Maret. Bagaimana kemudian strategi mahasiswa agar bisa berhasil untuk studi di Universitas 11 Maret? Yang pertama, saya sangat berharap para mahasiswa, utamanya di hadapan mahasiswa magister dan program doktor, untuk berdisiplin bekerja keras untuk menguasai ilmu di prodi yang dipilih. Karena kalian sudah memilih prodi-prodi tertentu, kami sangat berharap kedisiplinan kerja keras dan menguasai ilmu pada prodi-prodi yang sudah dipilih. Lakukan pembinaan, lakukan komunikasi, diskusi dengan para pembimbing akademik dan dosen. Jadikanlah pembimbing akademik sebagai salah satu komponen penting untuk kesuksesan saudara-saudara. Berikutnya, saya sangat berharap kalian mempelajari ilmu dari prodi atau fakultas yang lain yang diperlukan, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kalau S1 selama 3 semester itu bisa di luar prodi. Misalnya saja prodi pertanian misalnya, bisa saja di luar prodi di Universitas 11 Maret. Bisa saja di luar Universitas 11 Maret untuk ikut 1 semester prodi-prodi tertentu di universitas-universitas tertentu. Bahkan bisa di dalam maupun luar negeri, termasuk pada industri atau dunia usaha dan dunia industri. Saya berharap bahwa para mahasiswa, utamanya mahasiswa magister dan program doktor, bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk melakukan komunikasi. Silahkan untuk belajar mengaktualisasi diri dengan membuat sebuah jaringan dengan ikut organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kami berharap organisasi-organisasi yang di kampus ini bisa mendorong dan bisa segera memajukan untuk kesuksesan studi saudara. Kuatkan iman dan gunakan media sosial dengan cerdas dan beradab. Sekali lagi, kita harus bisa menjaga diri dengan baik untuk bisa menulis pada media sosial dengan cerdas dan beradab. Jangan gunakan media sosial itu untuk kegunaan atau untuk fungsi-fungsi yang tidak bermanfaat. Saudara-saudara, mari, karena ini S2 dan S3, perbanyak membaca jurnal, buku, dan diskusi antar lintas ilmu. Saya sangat berharap, apalagi kalau di program magister dan program doktor, di samping ada kuliah tatap muka, maka kita harapkan para mahasiswa sebelum keluar atau lulus dari Universitas 11 Maret harus ada karya-karya ilmiah, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ini terakhir saya sampaikan bahwa kalian masuk UNS dengan bangga karena tidak begitu banyak para mahasiswa atau calon mahasiswa yang bisa masuk dan ikut kuliah di Universitas 11 Maret. Maka saya sangat berharap jika nanti keluar dari UNS dengan prestasi dan kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa dan alma mater. Saya sangat berharap karena ini adalah bibit-bibit yang unggul, keluar dengan predikat cum laude, predikat pujian kepada
seluruh mahasiswa. Semakin banyak predikat ujian, kami semakin senang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rektor. Baik, untuk selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi akademik mahasiswa baru pasca sarjana. Untuk itu mohon berkenan Bapak Rektor, para pimpinan universitas, dan juga seluruh anggota Senat yang masih bergabung dalam aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk meninggalkan aplikasi Zoom Cloud. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya telah bergabung dalam acara. Mohon izin, saya meninggalkan aplikasi ini. Selamat dan sukses. Sukses untuk kalian, sukses untuk mahasiswa, magister, dan mahasiswa program doktor. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa nomor 1? Terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk sebelum kita bergabung dengan pasca sarjana, saya akan memanggil yang akan dipandu oleh Ibu Angga. Apakah sudah bergabung?